Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang. Apa kabar? Semoga malam hari ini Anda berbahagia selalu. Selamat Hari Raya Idul Adha ikhwan akhwat, dan malam ini alhamdulillah kita akan lebih memaknai Idul Adha ikhwan akhwat bersama Ustadz Fahri Igomul Haq. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat Ustadz? Alhamdulillah khair. Insyaallah jauh-jauh dari Cibinong datang ke sini supaya bisa menjabarkan kita menghayati Idul Adha lebih dalam lagi insyaallah Ustadz. Allah ya taqabbal insyaallah. Masya Allah, udah lama nggak kerasa Ustadz ya? Sudah lama. 2 bulan lebih kayaknya. Hari ini Konokhot Ustadz Fahri akan menjabarkan, menjelaskan, bercerita kepada kita sejam lebih dekat bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul Ustadz ya? Insyaallah. Masya Allah. Yang dengannya kita memaknai Idul Adha ini dengan berkurban ya Ustadz, kurang lebih ya. Begitu Ustadz ya? Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana penjabarannya? Bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Nabi Ibrahim berdasarkan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala terapkan, turunkan, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Mari sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Ustadz Fahri Igomul Haq. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Rasil yang kami muliakan, yang kami hormati, yang selalu kami doakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua di malam Idul Adha kita semua bisa berkumpul, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan lebih memaknai Idul Adha berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dan alhamdulillah pada hari ini kita ketika memasuki Idul Adha di malam hari ini kita sedang berzikir dan kita mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq, dan juga Idul Adha ya, ayyamu aklin wa syurbin, yaitu hari makan dan juga minum, wa dzikrillahi azza wa jal. Jadi subhanallah, dalam Islam ternyata makan dan minum itu adalah ibadah, dan bahkan di Idul Adha dan juga hari tasyrik kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Ibadahnya apa? Makan minum plus apa? Zikir. Dan salah satu zikir terbaik adalah mempelajari, membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ngapain di situ? Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu, baca Quran dan mempelajarinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepadanya ketenangan. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka akan diberikan rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah akan menyebutkan kita semua yang hadir pada majelis ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebutkan nama-nama kita insyaallah fulan fulan fulan, bahwasanya sedang di majelis membaca ayat Al-Qur'an dan juga mempelajarinya, dan artinya kita benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul kalami ba'dal Qur'an subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebaik-baik perkataan setelah Al-Qur'an adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya apa yang paling mulia? Al-Qur'an. Dan insyaallah kita pada hari ini di malam Idul Adha dengan mengkaji Quran kita akan mendapatkan rahmat, kita akan insyaallah menjadi lebih tenang, dan kita akan lebih berusaha memaknai nilai-nilai yang ada di bulan atau di hari ini dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada runtutan amalan di Idul Adha. Nah, yaitu apa? Ibadah haji. Jadi kaum muslimin kemarin tanggal 9 Dzulhijjah itu wukuf di Arafah, berdiri di Arafah.
Kemudian setelah itu di tanggal 10 esok mereka akan tahallul, kemudian tawaf, kemudian sa'i, dan kemudian mereka akan berkurban. Nah, kurban ini unik, Habib. Kurban itu dari qarub, yaitu artinya dekat. Artinya ketika berkurban kita secara bahasa Arab mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ada yang unik di haji itu, ada namanya ibadah sa'i. Setelah tawaf ngapain? Sa'i. Dan kisah sa'i ini berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, istri pertamanya siapa? Sarah. Yang kedua, Siti Hajar. Nah, Siti Hajar ini adalah perempuan yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memuliakan Nabi Ibrahim, di mana saat itu Siti Sarah ketika berangkat bersama Nabi Ibrahim alaihissalam ke Mesir, kemudian Raja melihat Sarah itu seorang perempuan yang mulia dan kemudian cantik, kemudian diambil dan ditanyakan kepada Nabi Ibrahim, ini siapa? Nabi Ibrahim karena takut mengatakan, ini saudari saya. Betul, saudari si iman. Akhirnya dibawa, kemudian ketika pintu ditutup dan akan didekati, Siti Sarah itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari raja tersebut. Ketika mau mendekati, badannya tidak bisa bergerak. Kemudian ketika sudah melepas doanya, bisa lagi. Terus begitu lagi. Kemudian badannya tidak bisa bergerak lagi. Nah, ketika itu akhirnya raja ini mengetahui bahwasannya dia adalah perempuan yang mulia dan sebenarnya adalah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan untuk memuliakan diberilah Siti Hajar. Nah, Siti Hajar ini setelah dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Sarah ke Syam kembali, ternyata Siti Hajar mempunyai anak. Siti Sarah belum punya anak. Nah, ada kecemburuan di situ. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim supaya membawa Siti Hajar kemana? Ke ardin ghairi dzi zara'in, yaitu sebuah tempat yang tidak ada tanamannya, tidak ada airnya, tidak ada penduduknya. Subhanallah. Dibekali apa? Cuman sekantong kurma dan juga sekirbah. Kirbah itu tempat air yang dibuat dari kulit kambing. Nah, kira-kira bagaimana tuh kalau istri kita digitukan? Tentu tidak akan mau kan. Nah, karena Siti Hajar menanyakan, apakah ini diwahyukan oleh Tuhanmu? Jawabnya iya. Kata Siti Hajar, kalau ini memang perintah dari Tuhanmu, maka saya yakin Tuhanku dan Tuhanmu tidak akan mungkin membiarkan saya kelaparan. Dan akhirnya bersabarlah siapa? Siti Hajar di tempat itu. Dan tentu saja setelah beberapa hari maka bekalnya habis. Nah, ketika bekalnya habis, maka tentu air ASI tidak keluar. Ismail menangis. Nah, saat itu Siti Hajar kebingungan mencari air supaya bisa minum. Akhirnya dia pergi ke Sofa, ke Marwa, Sofa, Marwa, Sofa, Marwa. Dapat air? Tidak dapat air. Mana ini air? Tidak. Nah, kemudian Siti Hajar kembali turun lagi, ya, turun dan melihat ternyata di samping Ismail sudah ada air. Subhanallah. Nah, di sini hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sanggup memercikkan air Zam-Zam tanpa perlu Siti Hajar sa'i baina Sofa wal Marwa. Udah pernah mau umrah, Habib? Udah. Ada. Jauh kan Sofa Marwa? 7 kali. Subhanallah. Jauh itu 7 kali. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mampu memberikan air tersebut tanpa harus lari Sofa dan Marwa. Tapi min sunnatillah, dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita supaya berusaha. Hasilnya serahkan kepada Allah. Ada cerita lagi yang unik dalam Al-Quran, kisah tentang Maryam. Surah Maryam ada suratnya. Dan Nabi Ibrahim ada nggak nama suratnya? Ada, surat Ibrahim. Ketika Siti Maryam yang suci hamil, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Jadi malu, hamil. Kalau secara logik kan ini pasti melakukan perbuatan tidak baik. Maka dia menyendiri. Hingga besar 9 bulan, fa'aja'ahal makhadu, maka datang waktu untuk melahirkan. Kemudian apa kata Maryam? Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Lebih baik saya mati dan saya benar-benar dilupakan.
Anak akan berat ini, seorang perempuan yang menjaga kehormatan ini, ambil punya anak. Minggu nggak hidup aja di dunia gitu. Nah, seperti itu. Ya Maka fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Dipanggil oleh malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, di bawahmu sudah Allah berikan sungai. Kemudian wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Suruh apa? Suruh geterin pohon kurma. Pohon kurma gede enggak? Besar. Terus suruh geterin gitu, kurma berat. Allah mampu tidak untuk tiba-tiba meletakkan kurma di samping Maryam alaihissalam. Tapi min sunnatillah kita diajarkan kita harus berusaha ikhtiar. Nah, karenanya salah satu nilai rentetan ibadah sebelum berkurban adalah sa'i yang dilaksanakan oleh kaum muslimin ketika ibadah haji. Maka kita harus benar-benar menjadi seorang yang bersungguh-sungguh dalam beramal. Kita wajib berusaha. Nah, itu adalah amal badani. Adapun tawakal harus ada, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang langsung ke ibadah yang kedua yaitu berkurban. Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu gelarnya Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan para anbiya itu ujiannya paling berat. Jadi kalau kita lagi sulit, baca Quran. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Fungsi kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad supaya menguatkan hati beliau ketika sulit. Artinya ketika kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini, maka kita harus sebagaimana Rasul menguatkan dirinya dengan membaca kisah-kisah terdahulu. Jadi ini real loh. Oh, orang terdahulu juga sulit. Nah, maka kita juga harus membaca kisah-kisah tersebut. Salah satu kisah Maryam, dan ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim ketika beliau telah dakwah, ya, dakwah kepada kaumnya, kemudian lucu sekali, saat itu kaumnya menyembah berhala. Nah, ketika kaumnya menyembah berhala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua patung kecuali satu patung. Nah, ada yang melihat, nah, maka dibawalah siapa ini? Nabi Ibrahim alaihissalam diarak. Kemudian ditanyakan, apakah engkau yang berbuat ini, wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, yang menghancurkan adalah yang paling besar. Kemudian disuruh bertanya. Maka kaumnya faroja'u ila anfusihim. Oh iya, tidak mungkin ini sebagai Tuhan kalau tidak bisa menjawab, tidak bisa berkata. Kemudian habis itu mereka kembali kepada kesesatan dan Nabi Ibrahim dibakar. Dan setelah dibakar, nah ini hijrah dari Irak beliau. Jadi Nabi Ibrahim itu orang Irak. Hijrah dari Irak, kemudian waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Saya akan pergi kepada Tuhanku, hijrah. Jadi hijrah itu memang sunnatullah bagi para dai. Nah, Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Di Makkah mentok. Harus berpikir, ini pasti ada yang mau menyambut, pergi ke Madinah. Nabi Ibrahim sama. Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku orang yang soleh. Nabi Ibrahim ujiannya banyak. Ujian dari bapaknya, tidak beriman. Dari kaumnya, dari istrinya, tidak punya anak. Nah, setelah itu, setelah berdakwah beliau, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Kemudian diberikanlah Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi Allah ingin membuktikan kepada kita semua bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam memang layak diberi gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak ada tempat yang lebih mulia, yang lebih dicintai di dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ada anak yang ditunggu-tunggu besar, falamma baragha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuk. Saya lihat tadi malam aku menjeling engkau. Nah, tapi apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam yang saleh? Nah, wahai bapakku, kalau memang itu adalah perintah Tuhan, maka berangkat bismillah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika diletakkan keningnya di sini, wa nadainahu ayya Ibrahim, dipanggil wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Nah, ketika dalam perjalanan dari rumahnya mau menyembelih Nabi Ismail, ada siapa? Iblis.
menghalangi, menggoda. Ngapain nyembelih Ismail? Nah, dilemparlah itu iblis. Nah, jadilah syariat melempar jumrah. Nah, kita sebagai seorang muslim harus mengambil nilai bahwasannya untuk beribadah, istiqamah dan taat pasti akan ada namanya godaan. Nah, kalau kita belum iblis, kita masih tentaranya pangkat yang terendah, mungkin ya iman kita masih lemah. Nah, itu masih baru preman-preman dari syayatin. Nah, kalau para anbiya lawannya siapa? Iblis. Nah, subhanallah. Nah, kemudian dilakukan tidak? Dilakukan. Tetapi ketika akan disembelih, Allah gantikan wa fadainahu bidzibhin azim. Allah ganti dengan apa? Dengan kambing atau sapi? Kambing. Oke. Ada yang unik nih. Kira-kira kalau kurban itu lebih utama kambing atau sapi? Oh. Tapi kalau di Quran dibihin azim gak disebutkan hewannya. Nah, tapi para mufassir yaqulu hada kambing. Nah, para ahli tafsir dan kita kalau baca tafsirnya itu adalah kambing. Karena sebagian ulama dan sebagian besar mengatakan kurban itu lebih utama, Pak. Kambing. Karena apa? Ini sembelih apa itu? Kambing. Nah, seandainya ada hewan yang lebih utama mungkin diganti sapi dan seterusnya. Subhanallah. Nah, jadi itu para hadirin rahmati Allah. Artinya ketika kita menyembelih itu bukan hanya menyembelih begini saja, enggak. Kita menyembelih hawa nafsu kita, kekikiran kita, kesombongan kita, kecintaan kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini adalah bukti dan saya latihan bahwasannya kan sebenarnya kita tuh lumayan tuh duit tuh, apalagi kalau kita masih muda nih. Nah, lumayan tuh satu kambing tuh lumayan, bisa untuk mana-mana. Tapi saya nabung, ya Allah, saya kumpulkan harta, saya mau berkurban. Ini saya sembelih cinta saya sama dunia. Dan subhanallah para hadirin, kalau yang belum pernah berkurban, coba berkurban, berazam. Kumpulkan, misalnya 1 bulan 300.000. Bisa latihan nyembelih sendiri ya? Subhanallah itu, latihan nyembelih. Nah, harus latihan itu, karena apa? Ada syaratnya, seekor kambing itu dinyatakan sah. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i ada 4. Nah, tempat di sini, tempat darah 2, terus ada tenggorokan dan kerongkongan. Nah, tenggorokan itu tempat nafas, kerongkongan tempat makanan. Nah, minimal 2. Kalau 2 itu putus, nah sah itu. Jadi kalau misalnya keputus 1, maka itu jadi bangkai. Karenanya harus dalam sekali itu bas nggak? Langsung gini. Kalau belum putus gimana tuh? Belum putus, kalau tapi baru 1, udah diangkat, balik lagi. Oh, nggak boleh diangkat ya? Baiknya nggak boleh diangkat. Tapi kalau misalnya qadarullah sudah terangkat, dia masih sembelih lagi, sempurnakan. Tapi kalau 1 sembelih, habis itu dia bergetar badannya, terus kemudian dia mati, ternyata baru 1 doang yang terputus. Nah, maka di sini jadi bangkai. Jadi harus berapa minimalnya? 2. Sempurnanya 4. Nah, kalau saya pernah lihat kayaknya ada di medsos itu ada pelatihan jurus sembelih. Itu ada ilmunya itu. Jurus. Subhanallah. Jadi para yang dirahmati Allah, kami ajak para hadirin besok berkurban. Kalau ada punya tabungan, bismillah, latihan. Tabungan ini misalnya mau bangun rumah, ya sudah nanti Allah ganti insya Allah. Kita berlatih, kita belum mampu memposisikan sebagaimana Nabi Ibrahim anak. Jadi anak itu kan jauh sekali dengan hartanya. Betul. Anak itu setelah nyawa kita. Nabi Ibrahim membuktikan bahwasannya hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang ada di dalam hati saya. Apapun yang diperintah oleh Allah, maka akan saya laksanakan. Subhanallah. Ujian Nabi berat ya. Allahu Akbar. Kita dilempar ke api, sanggup tidak? Oh, berat. Terus kemudian diusir oleh kaum, berat. Tidak punya anak, berat. Hijrah, berat. Sudah punya anak, suruh disembelih, berat. Subhanallah. Karenanya Nabi Ibrahim termasuk ulul azmi. Di Nabi banyak. Di antara Nabi ada Nabi dan Rasul. 25 saja. Yang ulul azmi cuman di antara Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kakeknya para nabi juga ya. Nah, kakek Abul Anbiya. Jadi Yahya, Isa, Yunus, Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Ishak, Yakub, Masya Allah. Ilyasa. Nah, nanti kita bahas, kok bisa sih Nabi Ibrahim keturunannya Nabi? Nah, nanti kita bahas insya Allah. Masih ada bahasan nih, konahwat. Jangan kemana-mana, jangan pergi, jangan ganti channel, jangan kabur dalam tanda kutip. Insya Allah kita akan kembali setelah
pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di acara Mimbar Hasil edisi spesial bersama Ustadz Fahri Igomul Haq. Ustadz yang tampan rupawan, Masya Allah. Bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya, silahkan boleh sambil barangkali makan-makan hidangan di rumah. Biasanya banyak hidangan Ustadz Idul Adha. Allahu Akbar. Ya Allah, biasa. Dan itu ibadah. Ya. Masya Allah. Malah nggak boleh puasa Di ya. agama lain banyak yang meyakini bahwasannya supaya Tuhan itu senang kita harus sakit. Seperti di agama Hindu, agama Buddha itu. Jadi puasa itu yang sakit, menyakiti diri ya. Itu membuat Tuhan tersenyum. Tapi dalam Islam enggak. Allah tidak butuh puasa kita, tidak butuh sholat kita, tidak butuh ibadah kita. Nah, bahkan bersenang-senang itu ibadah. Iya ya. Ayyamut tasyriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah azza wa jalla. Enggak boleh puasa. Subhanallah, indahnya Islam. Apalagi bahagianya bagi-bagi ke orang ya. Masya Allah. Menikah bahagia. Ibadah bukan? Ibadah tuh Kang Atep, ibadah. Masya Allah. Nah, jadi itulah Islam. Islam itu ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran untuk membuat kalian susah, buat kalian sedih. Justru kita akan bahagia kalau kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Karena kalau kita beli mobil, nah buku guide-nya itu dibuat sama siapa? Sama pabrik yang membuat. Kalau kita ngikutin itu, mobilnya insya Allah 10 tahun masih good. Kita sebagai makhluk Allah, siapa yang paham kita? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia nggak akan paham dirinya secara 100%. Iya. Dan yang paling unik, kita hidup karena apa? Ruh. Kita tahu nggak tentang ruh? Nggak akan. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Tapi kalau nggak ada ruh, kita nggak bisa hidup. Nah, tapi hal yang di depan kita, yang tiap hari ada, yang membuat kita hidup, kita saja tidak bisa memecahkan. Nah, karenanya kita sebagai seorang muslim kalau mau hidup baik maka harus buka petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an bukan hanya kitab yang dibaca, dihafal, enggak. Alhamdulillah banyak mahat tahfidz Qur'an. Bagus. Tapi harus meningkat ke pemahaman, penghayatan, pengamalan. Nah, seperti itu. Jadi jangan disalahkan kalau misalnya ada orang yang sudah hafal Qur'an tapi akhlaknya belum baik, kemudian perangainya belum indah, bukan karena salah Al-Qur'annya, tapi belum ke tahap selanjutnya, memahami dan juga mengamalkan. Nah, sedikit tambahan, jadi ilmu yang bisa kita serap siap ya. Kita kan enggak punya ilmu usul fikih, ilmu lughah untuk baca Quran faham gimana. Enggak, berat. Ada ulama, jazahumullah khairan, terima kasih. Ilmu fikih berkaitan dengan apa? Dengan amalan yang zahir. Ilmu akidah tentang Allah, tentang keimanan, supaya kita enggak stres. Nah, orang yang akidahnya benar, kebanyakan anak muda zaman sekarang apa? Iman kepada qada dan qadarnya. Jadi lahir dalam keluarga biasa saja insecure, dan seterusnya. Apalagi media sosial ya. Jadi membandingkannya kepada yang lebih langsung terlihat. Terus tasawuf. Nah, di sini di Rasil ada enggak kajian? Ada tasawuf, Masya Allah. Jadi subhanallah, semoga krunya, kemudian yang sering menemani habaib as-salihun mengkaji tasawuf mendapatkan pahala, karena ini tingkat teratas. Nah, ini tinggal kita kaji, subhanallah. Nah, kita kembali ke laptop Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, ya Allah. Boleh sambil di komen-komen nih kawan-kawan di video YouTube. Biar naik insya Allah. Udah. Kembali ke Nabi Ibrahim, tadi Ustadz sempat mau menjelaskan kenapa kok Nabi Ibrahim diberikan anak keturunan para Anbiya juga. Yang salih. Baik para hadirin rahmati Allah. Sebelum kita membahas tentang Nabi Ibrahim, di Al-Quran ada 4 keluarga. Ada apa? 4 jenis keluarga. 4 jenis keluarga. Yang pertama, keluarga yang suaminya baik, istrinya tapi tidak baik. Memang secara umum Allah berikan istri yang salihah kepada orang yang saleh. Nah, itu secara umum, karena kita kaidah umum kita harus kita kejar. Mau dapat istri salehah gimana caranya? Ini saleh dulu. Mau dapat istri sering qiyamul lail,
Gimana berarti kita? Kita mulai dulu. Pengen dapat istri sering zikir, banyak zikir. Nah, tetapi ada orang-orang pilihan yang Allah uji dengan pasangan yang kurang baik. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Jadi Allah berikan permisalan, yaitu Nabi Nuh sama Nabi Lut. Nabi, jauh dong, Nabi. Nah, sudah Allah kasih stempel nih, Nabi, orang-orang yang saleh, orang pilihan. Istrinya beriman tidak? Tidak. Nabi Lut, istrinya ketika ada azab, tertinggal dia. Nabi Nuh ikut, bukan nggak mau ikut. Subhanallah. Nah, jadi kalau kita sudah misalnya berusaha menjadi orang yang soleh, tapi qaddarallah, Allah uji, untuk sabar ada contohnya enggak? Ada. Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Jadi kalau kita susah itu sebenarnya ada contohnya semua, orang-orang terdahulu. Baca aja gitu, biar kita kuat. Kemudian istrinya salihah, suaminya kafir. Bukan ahli maksiat ya, tidak beriman kepada Allah. Berat. Wa daraballahu mathalal ladzina amanu imra'ata fir'aun, istrinya Fir'aun. Istrinya disebut sampai doanya Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Jadi minta bangunkan rumah di surga. Masuk doanya. Kita tidak masuk, kita bukan siapa-siapa. Tapi istrinya siapa? Fir'aun yang faqala ana rabbukumul a'la. Yang menyatakan saya itu adalah Tuhan kamu sekalian. Ajib ya. Nah, istrinya beriman. Nah, ini jadi fi darajatil aliyah. Ya ini fi di apa? Safilah. Di bawah. Subhanallah. Ada nggak yang dua-duanya? Ada. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, celakalah tangannya Abu Lahab. Nah, ini Dua-duanya. terakhir wa mar'atuhu hammalatal hatab. Nah, jadi dua-duanya nanti bareng-bareng di neraka. Nah, kita pengen seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu kalau bahasa anak Jaksel, couple goals. Kabar. Dua-duanya masuk surga, dua-duanya jadi ya pengabdi Allah. Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya lagi Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang nabi yang keturunannya adalah anbiya, para nabi. Jadi nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas shalihin. Allah berikan kabar gembira setelah dapat Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Ishaq punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini seseorang yang nasabnya paling mulia. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Dan juga Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, gimana supaya kita pada malam hari ini berusaha sama? Tidak mungkin. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, harus mempunyai akhlak yang baik. Kami teringat ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Karena akhlak adalah cerminan. Tidak mungkin orang imannya baik terus akhlaknya tidak baik, sombong, terus kemudian bermuka masam, tidak menebar manfaat, tidak menghadirkan ketenangan di rumah, tidak menghasilkan solusi. Tidak mungkin. Nah, karenanya kita harus menjaga akhlak. Oke, iman kita belum kuat. Nah, dari akhlak bareng-bareng akhlak diperbaiki, imannya diperbaiki. Subhanallah. Salah satunya dengan mujalas as-sholihin. Nah, kalau di tasawuf begitu kan ya? Paling mudah supaya jadi soleh dekat sama orang soleh. Nah, kayak kemarin Habib pernah saya sering ikut kajian Habib. Ya, jadi ketika namanya Habib Ahmad ya. Jadi kalau kita dekat dengan orang soleh itu untuk kita soleh lebih mudah daripada kita belajar sendiri. Nah, karena kita dibantu, terus kemudian ketika kita duduk dengan orang soleh itu ada getaran. Dan terkadang atharuhu, nah dampaknya itu ada ya, seminggu, sebulan. Kami pernah menguji orang yang soleh sebulan Bib atharnya. Habis itu apa? Ya kerasa gitu, kayak kurang tenang. Nah karenanya para sahabat begitu. Ketika ketemu Rasul katanya, saya ya Rasulullah seperti orang munafik. Ketika dekat engkau
surga neraka tuh kayak di depan saya. Ketika pulang lagi ketemu anak, ingat apa? Lupa dengan akhirat. Di dunia. Nah, itu kuatnya apa ya? Athar as-solihin. Dampak orang salih terhadap keimanan kita. Karenanya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabar sama orang saleh. Itu perintah Allah. Sabar sendiri berat enggak? Oh, berat. Wallahi berat. Zaman sekarang berat lagi. Karena zaman sekarang itu orang yang tidak baik itu terlink dengan medsos terkumpulkan. Nah, karena kita harus dekat dengan orang yang saleh. Nah, salah satu akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ikramud dhaif, memuliakan tamu. Di dalam surat Al-Hud, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu salama. Terus kemudian fama labitha an ja'a bi ijlin hanith. Nah, ketika malaikat jadi manusia datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang, tanya dulu nggak siapa? Enggak. Belakang langsung sembelih sapi muda. Nah, dikasihkan. Dan ini alhamdulillah masih ada di Yaman. Saya sering bertamu disembelih kenapa? Kambing muda. Iya. Balibul kalau bawah 5 bulan. Dan ini adalah karom. Karom itu akhlak orang-orang yang saleh. Nah, tapi kira-kira malaikat makan enggak? Tidak makan. Nabi Ibrahim cerdas. Wah, ini bukan manusia ini. Getar dia. Ketika sudah falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u, ketika sudah ngobrol-ngobrol udah mulai tenang, udah berat dia ketemu malaikat. Sanggup aja. Berat sekali. Nah, ketika sudah mulai tenang, yujadiluna fi qaumi Lut. Nah, ngobrol tentang kaum Lut. Kemudian di akhir cerita, karena waktunya sempit, inna Ibrahim la awwahun halim, orang yang lembut. Nah, jadi kalau kita mau jadi orang yang baik, akhlaknya baik, salah satu akhlak yang disebutkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, menghormati tamu dan lembut. Jadi seorang muslim itu harus ceria, menenangkan, lembut, tidak kasar. Nah, seperti itu harus kita contoh. Kalau kita amalkan, insya Allah akan menurun kepada anak kita. Kemudian yang kedua, yang kami berusaha kumpulkan dari ayat Al-Quran itu berani dalam berdakwah. Jadi setiap kita itu mempunyai tanggung jawab mengajak kepada keimanan. Apapun profesinya. Kita punya namanya fitrah keimanan dalam. Jadi apa haditsnya? Fa'abawahu yuhawidani an-nasrani. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu fitrah, siap menerima keimanan dan sudah ada keimanannya terinstal. Nah, kalau sempurna, maka dia perannya adalah mengajak. Enggak cukup saya beriman, udah tenang, alhamdulillah. Enggak, dia akan mikirkan. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad SAW egois, udah dekat mereka Jibril beres masuk surga selesai. Tapi enggak, sampai diusir, sampai dilempar, sampai dituduh penyihir, kemudian sampai pamannya terbunuh. Itu apakah karena untuk dirinya dia? Enggak. Karena sebanyak mungkin kaumku harus masuk pada Islam. Mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak dan nenek moyang dari Nabi Muhammad SAW itu adalah seseorang yang cerdik dalam berdakwah. Nah, ketika didakwahkan supaya menyembah Allah, tidak mau kaumnya. Maka wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Nah, ntar malam saya buat ini nih. Buat geger. Faja'alahum judzadzan illa kabiran lahum. Semuanya dihancurin kecuali apa? Yang paling besar. Di ayat lain di surat Shafat ngancurinnya pakai apa? Tangan. Di surat Shafat. Subhanallah. Kuat ya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Nah, kecuali satu doang. Tapi ada yang lihat. Nah, kemudian dilaporkan. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang berbuat ini pada Tuhan kami? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Itu yang ngancurin kalungnya. Tanya aja. Kata kaumnya, mana mungkin bisa seorang asnam patung bisa ngomong. Nah, di situ sadar
tapi farajau ila anfusihim, mereka kembali kepada kesesatannya. Laqad alimta ma haula yang tikun. Ente tahu wahai Ibrahim itu nggak ngomong. Jadi gengsi ngomong gitu aja, jidal. Kemudian qalu harriquhu, suruh bakar. Suruh apa? Bakar. Nabi Ibrahim dilempar. Saya kadang-kadang kalau lagi ada ujian yang besar, baca aja ayat ini. Gak ada apa-apanya gitu. Bagaimana coba dilempar ke dalam api? Masya Allah. Saya pernah ngelihat film dokumenter, ini intermezzonya, keluar dikit. Jadi ada cara membuat makanan itu dengan es. Daging ditumbuk, dingin banget. Nanti tiba-tiba dia bisa enak dimakan. Itu makan Irak, di tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu ada cerita dari nenek moyang terus. Kemungkinan saya meyakini benar, karena biasanya cerita yang dari keturunan selanjutnya itu biasanya cerita benar, cerita rakyat biasanya. Itu karena ketika setelah Nabi Ibrahim itu dibakar, itu tidak ada yang namanya kayu bisa dibakar. Jadi mereka mikir gimana caranya supaya bisa makan pakai apa? Pakai es. Itu cari ini dokumenter di makanan, cara buat makan pakai es. Subhanallah. Nah, di sini kita mengambil ibrah supaya kita menjadi keluarga yang baik, keturunan baik, maka pikirkanlah orang lain. Berdakwahlah. Ya sebisa mungkin, bisa ngaji, saya harus di samping anak. Itu utama. Nah, kemudian masyarakat. Tapi sayangnya kami lihat di sini ada fenomena baru, Beb. Istilahnya itu bocor dari dalam. Banyak kaum muslimin semangat dakwah tapi lupa waktunya untuk anak. Anaknya bahkan ada yang ateis. Itu kami baca di status Facebook. Ada anaknya yang narkoba dan seterusnya. Karena apa? Sibuk di luar, lupa di dalam. Nah, kita sebagai muslim harus imbang. Nah, Nabi Ibrahim ini seimbang. Tapi jangan ngomong begini, Nabi Ibrahim aja mengunjungi Ismail cuma 3 kali, 4 kali beres. Beda. Beda ya. Nabi Ismail alaihissalam dikunjungi oleh seorang nabi. Nah, Anda pulang sebulan sekali, sibuk dakwah, ya tidak boleh. Harus ada waktu untuk anak-anak kita. Nah, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam itu setelah urusan dengan anaknya selesai, maka dia berdakwah. Dan harus berani dengan juga dengan hikmah. Tidak boleh misalnya di satu kaum ini inna Ibrahim ala awwahun halim, dakwah dengan lemah lembut. Ikut kajian tasawuf para hadirin di Rasil. Nah, iya, supaya kita tuh cara memandang kepada muslimnya rahmat. Melihat orang maksiat enggak, kasihan. Dan terus apa diajarkan? Bisa jadi tetap dia lebih baik, tidak boleh sombong kan? Itu yang diajarkan, Masya Allah. Nah, jadi kita harus benar-benar berdakwah dan juga berani. Yang terakhir, melibatkan anak-anak kita. Jadi, libatkan anak kita dalam kegiatan kemanusiaan. Kunjungi yang mempunyai harta yang lebih, kunjungi fakir miskin. Kemudian kunjungi rumah-rumah yatim. Berbagi. Ada acara dakwah. Nah, misalnya kita mau ada dakwah nih, maulid atau apapun, besar acaranya. Ikut suruh ngangkut air. Nah, nanti di situ ada kecintaan, keindahan dalam berdakwah, dan itu tertanam dalam otak bawah sadarnya. Dan itu nggak tahu nanti ketika gede kok saya seneng ya dakwah. Iya, betul. Kadang-kadang gitu kan? Nah, itu kapan tertanam? Waktu kecil. Karena di Al-Qur'an wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Jadi ketika Nabi Ibrahim bangun Ka'bah sendiri, enggak. Sama Nabi Ismail. Terus doa enggak? Doa bareng-bareng. Nah, Masya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan kemudian doa khusus juga supaya keluarga kita menjadi seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ujiannya banyak enggak? Banyak. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Semuanya dilakukan. Suruh dakwah, maju. Kemudian dibakar, mundur, enggak, maju. Kemudian suruh hijrah, mundur, enggak, maju terus. Sampai ketemu kaum Nabi Lut kan. Disuruh hijrah, menitipkan anaknya, yakin iman kepada Allah. Di mana? Di Makkah. Berangkat.
berangkat. Tinggalin anaknya, berat gak? Berat. Tinggal. Kunjungan 1, 2, 3, udah gede, disuruh apain? Sembelih, berangkat. Ajib sih kalau baca kisah Nabi Ibrahim ini. Allahu Akbar. Khalilur Rahman, kasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah uji wa idzibtala Ibrahim bi kalimatin, dan kalimat-kalimat tadi perintah fa atammahun, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menegakkan semuanya. Kemudian qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya Allah, kata Allah, aku jadikan engkau sebagai pemimpin dan panutan. Udah gitu langsung berhenti. Terima kasih Allah. Enggak. Qala ma min dzurriyyati, ya Allah, keturunan saya juga. Langsung itu. Nah, artinya kita harus banyak berdoa, melibatkan anak-anak kita, saudara kita dalam berdakwah, memikirkan umat. Kemudian kita juga harus banyak mendoakan keturunan kita. Karenanya Nabi Ibrahim di surat Ibrahim, baca surat Ibrahim. Nah, surat Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim ada di surat Al-Baqarah, surat Al-Anbiya, surat As-Saffat. Nah, yang banyak doanya itu adalah di surat Ibrahim. Nah, subhanallah, mungkin hikmahnya kisah Nabi Ibrahim banyak nih, Bib. Tapi yang praktis supaya kita banyak amalkan, doanya ada di surat Ibrahim. Surat yang lain mungkin ya kita perlu menelaah tafsirnya. Nah, ini enggak, ini doa, amalkan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan juga keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Nah, intisari dari banyak ya, yang tapi minimal ini. Kita menjadi seseorang yang banyak mendoakan keluarga kita agar menjadi orang-orang yang saleh. Insya Allah semoga keturunan kita semua, keturunan Habib dan juga kru di sini, keluarganya semuanya saleh dan juga menjadi keluarga-keluarga yang bisa memberikan manfaat kepada umat sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan jazaa, Ustaz. Amin. Semoga Allah balas kebaikan Ustaz. Semoga bisa menjadi wasilah hidayah buat ikhwan akhwat semua. Selamat merayakan hari raya Idul Adha ikhwan akhwat di rumah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga diterima amal ibadahnya, diterima kurbannya. Mudah-mudahan yang tadi puasa Arafah mudah-mudahan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat, saya Isa Al-Kaf beserta kru yang bertugas, ada Atep, ada Anis Mualim, ada Yusuf Subangkit di meja operator. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.